pemirsa YouTube Sebagai FM. Kali ini saya sedang berada di Jalan Cerme, Kota Tegal, yang tidak jauh dari alun-alun Kota Tegal. Dan di sini ternyata ada warung Ben Wareg 0 rupiah. Warung ini sangat luar biasa. Ini warung yang menggratiskan siapa saja yang datang ke situ dan makan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Penasaran? Yuk ikuti saya langsung ke warung Ben Wareg 0 rupiah. Nah, ini pemirsa, warung Ben Wareg 0 rupiah. Ini sudah ada tulisannya. Monggo mampir neng warung makan Ben Wareg gratis, ora usah bayar. Gratis. Yang mau makan di sini tuh gratis. Lokasinya di Jalan Cerme nomor 4 Kota Tegal, tidak jauh dari alun-alun. Kita langsung tanya-tanya ke chefnya, kokinya. Yuk. Nah, ini pemirsa, ini yang sehari-hari sibuk membuat masakan untuk disediakan di warung Ben Wareg 0 rupiah. Ini warung yang buka setiap pukul setengah 11 sampai pukul 1 siang. Ini gratis. Nah, ini kebetulan menunya sate ayam. Daging ayam yang ditusuk-tusuk. Sate. Daun. Ini ada Mas Wilik sama Pak siapa Pak? Pak Jetli. Pak Jetli. Oh, ini jago kungfu. Jago kungfu. Dari Cina, Cina. Langsung datang dari Cina yang bakar. Ini memang konsepnya gratis ya Mas Wilik? Iya, gratis. Siapa saja bisa makan di sini ya. Pak Wali di sini juga gratis. Gratis. Nah, ini yang Pak Jetli yang disiapkan ini berapa banyak satenya Pak? 20 kodi. 20 kodi. Wah, 20 kali 20 berarti 400 tusuk. Nah, ini gratis. Ini kebetulan memang dari iuran atau sumbangsi, ya, donatur ya. Ini pribadi dari Bapak. Ya. Nah, kalau ini dari sumbangan dari Bapak Slamet. Nah, Bapak Slamet ini salah satu yang menyumbang sate. Ini berarti menunya setiap hari ganti-ganti ya. Terus ya. Kebetulan hari ini sate, jadi besok-besok menu yang lain. Kalau di Tegal itu ada bonggol, sayur asem, lengko mungkin ya, soto, Teman-teman. Nah, pemirsa, ini sudah ada penggagas dan juga yang punya tempat warung Ben Wareg 0 rupiah, juga ada tokoh masyarakat setempat yang kebetulan ini sudah ada di sini. Yuk langsung kita tanya-tanya yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasa ini ada Ibu Endah Pratiwi, juga ada Pak Atmo Tan Sidik, dan juga ada Pak Nindra. Biasa saja yang pertama ke Bu Endah Pratiwi ini. Bu, ini bisa diceritakan sampai akhirnya ada warung Ben Wareg 0 rupiah, awalnya bagaimana Bu? Iya, awalnya kami itu berembuk untuk bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat di era pandemi. Nah, yang paling mengena adalah memberikan makanan kepada yang membutuhkan. Memang itu sangat berarti, terutama bagi warga masyarakat, di mana mata pencaharian mereka itu menjadi terpengaruh karena pandemi. Alhamdulillah karena teman-teman peduli dan teman-teman berembuk untuk bisa memberikan makanan bagi yang membutuhkan. Yang membutuhkan itu bukan cuma orang yang tidak mampu. Orang yang mampu pun ketika kemudian mereka terdampak pandemi juga bisa saja mereka akhirnya juga membutuhkan makanan. Jadi di sini tidak hanya untuk orang yang tidak mampu, semua orang boleh datang ke sini. Siapa saja boleh datang ke sini. Jadi tidak ada pembatasan bahwa yang ke sini hanya orang yang nggak mampu saja.
Ya, berarti semuanya bisa datang ke sini. Bisa, boleh sekali. Meskipun siapa saja yang mungkin secara penampilan dia Bagus. Iya. dilihat kayaknya mampu, Iya, tapi siapa iya. tahu ternyata tidak punya uang Iya, untuk betul. makan ya. Iya, iya. Jadi boleh mampir ke sini. Boleh sekali, iya. Ini berarti sejak pandemi ya warung ini ada. Iya, 9 Oktober. 9 Oktober. Hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Dengan konsep ini lebih apa ya? Lebih terbuka ya. Ya, alhamdulillah Konsep yang punya natural. rumah ini kan menyediakan tempat sedemikian rupa yang tidak tahu ini seperti kafe kebun gitu. Nah ini Pak Nindra ini yang selaku punya tempat ya Pak. Ya, dengan adanya ide ini sangat mendukung Pak Nindra. Awalnya ketika ide ini digagas sama Bu Endah Pratiwi sama teman-temannya. Ya, awalnya saya sama Mbak Wiwi, panggilannya Bu Endah Pratiwi itu Mbak Wiwi. Kebetulan sih secara struktural beliau saat ini sedang dipercaya sebagai Camat Tegal Barat. Nah, jadi waktu itu kita kebetulan lagi ngobrol-ngobrol, ada kegiatan sekolah. Terus kemudian gaung bersambut ide dari Mbak Wiwi juga sebetulnya sebangun dan linier gitu dengan pemikiran saya bahwa dampak dari pandemi ini cukup luar biasa sehingga kepekaan sastra itu perlu dimunculkan. Kebetulan kalau malam di sini untuk diskusi sastra, pelataran sastra B. Nah kebetulan ini ada tokohnya juga Pak Atmotan Sidik. Ada areal yang barangkali terbuka juga, harapan dari kita juga mungkin dari sisi kesehatan mungkin lebih aman gitu. Ini area ini kurang lebih ada 1.200 meter persegi rumah ini. Nah, akhirnya kita peruntukkan untuk semuanya untuk kegiatan sosial. Di antaranya kalau siang ini adalah untuk makan siang gratis. Makan siang gratis. Ini buka mulai pukul tadi setengah 11. Ya, kurang lebih jam sampai dengan jam 1. Nah, Pak Atmo nih selaku tokoh masyarakat setempat yang juga tinggal di sekitar wilayah sini, Pak Atmo. Ini dengan adanya warung Ben Wareg 0 rupiah, gimana nih tanggapannya, Pak? Ya, saya sendiri tersentuh, artinya sebagai tetangga dulu saya sendiri, loh kok tahu-tahu ada gitu. Artinya memang natural, bukan merupakan program yang dirancang jauh-jauh, kayaknya ada spontanitas. Tentu saya memaknai sebagai sesuatu yang sangat membahagiakan karena latar di halaman Jalan Cermek 4 ini dikenalnya rumah sastra. Nah, saya sedang menggugat apakah keindahan sastranya bisa sinergi dengan keindahan lakunya. Di tengah pandemi, orang sedang kesulitan mencari makan. Tadi benar, boleh orang itu kaya, tapi karena tadi 2 tahun ini tidak bisa bergerak, maka sangat menarik. Nah, kearifan lokal yang diberikan oleh sesepuh, paring pangan, maring wong kang luwe, bahasa Tegalem paring payu marang wong kang hujanan, paring pakaian marang kaudan. Ini diterapkan. Ini adalah kalimat-kalimat kualitatif ya, sangat bergizi tinggi yang punya para hasil tirakatnya. Karena itu saya memaknai kegiatan warung Endah Wareg 0 rupiah ini hakikat dari Allah, syariatnya lewat keinginan teman-teman yang ingin mewujudkan sesuatu, partisipasi dengan cara masing-masing. Bahkan tadi Mas Winda menempatkan status tukang sapu latarnya Endah Wareg. Tapi menurut saya ini yang paling berbalak karena Allah mengatakan anadzobatu minal iman. Nah, ketika dia memberikan keimanan ada di sini, malah paling tinggi saya. Cuma nggak usah ditulis KTP. Dan saya meskipun beliau nggak cerita, ini banyak orang yang berkontribusi dengan nama hamba Allah. Ini sesuatu yang sangat menggetarkan di tengah orang kebiar materialisme serba ilmiah. Nah, apalagi kegaduhan politik ini untung jauh belum ada Bung Kader, dan saya memantau ini nggak ada warna
Oh ini tuh aduh umpan nyalon dadah. Ini tempatnya juga natural. Saya kira pohon-pohon yang bertasbih, melengkungnya asap keranti dengan daun ini sangat natural. Semoga ini representasi dari keikhlasan seadanya, semampunya hanya ingin berpartisipasi, merangkul, memesrai teman-teman saudara kita yang sedang menghadapi masalah. Bu Ili, kalau boleh tahu ini yang terlibat dari mulai apa yang masak, yang mungkin belanja bahan baku, ini sudah diploting sendiri-sendiri. Iya, jadi awal kita mau memulai kita sudah ada divisi-divisinya. Pembagian tugas. Iya, pembagian tugas. Jadi kalau Mas Ninda yang punya tempat ini kan selalu bilang saya yang nyapu latar saja. Padahal justru kontribusi paling besar ya tempat. Kalau nggak ada tempat mana bisa kita bisa melakukan kegiatan seperti ini. Jadi kan ada teman sekolah, teman SMP, teman SMA. Nah, Mas Ninda ini teman SMP dan teman SMA. Kemudian ada teman main. Kemudian juga ada teman pekerja sosial masyarakat. Nah, mereka yang punya hobi masak, mereka jadi tim masak. Mereka yang hobinya melatini pramusaji, jadi pramusaji. Kemudian ada tim dia itu untuk media sosial, yaitu publikasi. Oh, ada juga tim medsos ya? Ada tim medsos. Kemudian ada tim untuk distribusi. Dia yang mengambil makanan dari rumah pemasak dibawa ke sini. Kemudian juga ada tim lain-lain lah, tim umum yang membantu. Ya, alhamdulillah kami berterima kasih kepada semua donatur yang sudah memberikan sedekahnya, mengikhlaskan sebagian rezekinya sehingga bisa dinikmati oleh semua yang datang di sini. Dan ini kan memang terbuka untuk umum dan juga untuk membuka donasi juga untuk umum ya. Tidak hanya mungkin lingkup alumni saja. Atau Pak Atmo kemarin juga jadi donatur. Oh, Pak Atmo luar biasa. Iya, banyak teman sekolah juga banyak yang jadi donatur. Di luar itu juga banyak. Jadi semua orang punya hak yang sama untuk memberikan donasi di sini. Ini kan berarti konsepnya makan gratis di tempat. Di tempat. Ya? Sekarang sudah di tempat. Iya. Apakah ini misalnya ada yang pengen dibungkus take away? Itu gimana? Mbak? Jadi sementara kami itu memprioritaskan yang datang makan di sini tidak dibawa pulang. Kecuali ada kondisi khusus ya, misalkan yang ke sini keluarganya ada yang sakit yang tidak bisa datang ke sini, tetapi rumahnya dekat sini kami perbolehkan. Tapi kalau masing-masing membawa bungkusan satu-satu, kami sementara tidak memperbolehkan karena lebih mengutamakan yang datang ke sini. Ini Pak Nindra, berarti kan ini bukan setiap hari ya, nggak ada liburnya ya? Alhamdulillah. Nggak ada liburnya. Nah, kalau untuk yang kunjungan sendiri, apakah pengunjung ini bervariasi atau terkadang istilahnya ada pelanggan setia? Oh iya. Hampir mungkin kurang lebih 30% yang datang ke sini itu dari lingkungan sekitar. Kemudian yang lainnya bervariatif ya. Kalau dari sempat kadang kami ngobrol, ada yang dari Mejasem, ada yang dari Margadana cukup jauh. Kemudian ada yang dari Tegal Selatan, Kertajasa juga. Tegal Sari juga ternyata hampir menyeluruh di seluruh kota Tegal ini. Nah, ini setiap hari biasanya bisa sampai 130 orang hadir ke sini. 130 orang. Nah, khusus pada hari Jumat kami membuat statistik yang tidak tercatat, biasanya lebih sedikit yang hadir karena di tempat-tempat lain mungkin sudah ada Jumat Barokah. Tapi saya pikir untuk yang saat ini mungkin yang di Kota Tegal yang untuk setiap hari kemungkinan saat ini baru di Benmarek saat ini. Artinya tadi terbuka untuk umum, biasanya kan banyak istilahnya setiap hari kaum duafa atau mungkin peminta-minta yang juga turut hadir di sini. Abang Becak, ojol juga. Ada ya, Pak Nindra? Iya banyak, bukan ada lagi. Banyak Pak Becak banyak ya, bisa sampai belasan. Ojol juga ya. Ojek online gitu ya. Kemudian yang tukang sapu, orang-orang yang terdampak dari semula punya usaha kemudian tidak bisa melanjutkan juga banyak yang datang ke sini. Nah, kembali ke Pak Atmo nih, Pak Atmo berbicara tentang nilai-nilai kebaikan. Mungkin Pak Atmo lebih memahami tentang
nilai kebaikan yang saya pernah dengar ketika kita memberikan makanan kepada orang yang benar-benar membutuhkan, orang yang saat itu dia merasakan lapar, itu mendapatkan ganjaran yang luar biasa. Itu benar Pak Atmo ya? Benar. Sampai di dalam hadis Bukhari Muslim itu disebutkan, misalkan perumpamannya sama Allah itu, pelacur diberikan maghfirah karena melepas sepatunya untuk mengambil air, diberikan kepada anjing yang kehausan. Gila, kepada anjing. Dan level statusnya pelacur loh itu maksudnya. Diberikan maghfirah, diampuni oleh Allah karena memberi air minum di tengah kehausan pada anjing. Nah dari situ sederhana saja. Apalagi kepada manusia. Maka nilai rahmatan alamin, bersapa kepada tetangga itu, apalagi ini kepada manusia, tentu pahalanya berlipat. Itu ada ya, barang siapa mendoakan satu akan dilipatkan menjadi 7, menjadi sekian dan menjadi 100, ada di dalam Al-Baqarah ayat 266 Jadi itu Mas. Maka filsafatnya sesepuh dulu, trahing kesumo rembesing madu wijiling norotopo tedak ing handonowari. Orang yang memberi air kepada yang memberi air loh, karena ini hanya simbol aja. Saya bertemu ke Mas Danu nggak mungkin monggo Bu Endah Kentucky Fried Chicken hamburger enggak. Ujuannya pun rumahnya bagus sekali, monggo kampir teng gubuk loh. Maka lah sesepuh kita leluhur kita sebenarnya, barang siapa yang mensedekahkan air, itu apalagi ini ada air, ada sate ayam, ada sudah lengkap ya barokah. Nah, kemudian ini juga menjadi tolak bala as-shadaqatu litabala. Sedekah ini juga menyehatkan, karena ada kaidah di dalam hadis yang mengatakan hasinu amwalakum bizakat, perindah perbaiki hartamu dengan zakat. Wadawa'u amrodukum bisadaqah, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Nah kemudian wa'adulil bala itu, rekayasa cegahlah bala bencana ini dengan doa. Mudah-mudahan bukan hanya level individu keluarga tapi masyarakat, karena tadi sedekahnya dipersilakan untuk mereka yang membutuhkannya. Mas. Nah, berbicara sedekah, berbicara tadi sumbangsi, sekarang ke Bu Endah lagi nih. Mereka yang ingin, mungkin setelah melihat ini ingin turut membesarkan warung Ben Wareg, ini harus kemana Bu Endah? Iya, boleh langsung ke sini di Jalan Cerme nomor 4 atau melalui rekening yang sudah ada. Saya nggak hafal nih nomor rekeningnya. Nanti ya, di sini ada. Iya, silakan berapapun, insya Allah kami akan manfaatkan dengan baik. Kami akan sediakan untuk yang membutuhkan. Ya, pemirsa Sebaya FM, dia bincang-bincang saya dengan Bu Wiwi, Pak Atmo, Pak Endra, yang sangat luar biasa, dan tentunya ini bisa menginspirasi pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan ya, warung Ben Wareg 0 rupiah. Ini benar-benar luar biasa karena mereka tidak berharap apapun dengan adanya gagasan ini, hanya ingin berbagi, menebar kebaikan untuk mereka yang membutuhkan. Terima kasih Bu Wiwi, Pak Atmo, Pak Endra, dan saya pengen ikut nyobain sate ayamnya. Gak apa-apa ya Pak? Boleh. Ya,